Kita buka dulu di Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Murid-murid ketika mendengar pesan ini, dia tahu apa yang harus dikerjakan. Murid-murid ini berkumpul dan dia berdoa. Karena pertumbuhan rohani itu dimulai dari lututnya. Dan kita lihat, setelah mereka punya kuasa, mereka menanti-nantikan dalam waktu 10 hari. Saudara, murid ini hatinya itu berpaut kepada gurunya. Kalau saudara punya hati ini berpaut kepada Tuhan, begitu mendengar firman Tuhan, itu membara hatinya, saudara. Respon. Tapi murid-murid itu mengambil sebuah keputusan yang jelas, radikal. Karena dia mau melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Karena dia percaya bahwa Tuhan yang berjanji itu Tuhan yang sanggup menepati janji. Kamu akan menerima kuasa. Ini dunamis, dunamos, dan otoritas. Dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Banyak orang itu menganggap Roh Kudus itu gak penting. Saya gak perlu baptis Roh Kudus, gak perlu berbahasa roh. Saudara, modal dasar orang Kristen itu percaya, bertobat betul. Tapi saya kemarin juga jelasin lewat tabernakel itu. Bertobat dan baptis itu baru masuk dari halaman, saudara. Masuk Roh Kudus. Tapi ada hal yang lebih lagi. Kita ini harus memproduksi atau membagikan karunia-karunia rohani kepada orang lain. Jadi orang yang produktif. Dan karunia-karunia itu bekerja kalau saudara itu memberitakan Injil. Saya kasih tahu. Kenapa tidak ada karunia kesembuhan? Karena saudara tidak mau memberitakan Injil, tidak mau besuk orang sakit. Kenapa tidak ada karunia marifat? Karena saudara tidak mau melayani orang, mengkonseling orang. Masalah sendiri saja belum selesai, apalagi boro-boro masalah orang. Kenapa tidak punya karunia hikmat? Karena saudara ketika punya masalah, kecenderungannya lari kepada manusia minta tolong. Kecewa, teriak-teriak. Karena Tuhan mau ketika saudara punya masalah, saudara itu cari Tuhan, Tuhan akan berikan karunia-karunia itu. Karena Tuhan mau saudara dan saya itu menjadi saksi. Bukan hanya menyaksikan, saudara, tapi menjadi saksi. Kan banyak orang senangnya menyaksikan orang lain diberkati, menyaksikan orang lain disembuhkan. Tapi kenapa sih tidak banyak yang tertarik menjadi saksi? Saksi itu mengalami sendiri, saudara. Bukan hanya menyaksikan orang lain. Tuhan berkata, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea. Yudea ini luas. Kalau sudah ditolak Yudea bagian timur, sudah berjalanlah di Yudea bagian tengah. Kalau ditolak bagian tengah, ada bagian barat, ada bagian utara, ada bagian selatan. Dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Saudara, mari kita buka pikiran kita. Tuhan itu memberikan kepada kita warisan itu sampai ujung. Saudara itu sampai seperti apa yang Tuhan inginkan. Kemana saja saudara. Tuhan memberikan sampai ujung bumi. Nah ini saudara-saudara harus sadar panggilan saudara menjadi saksi. Kuasa menjadi saksi. Diberikan kuasa, mandat untuk menjadi saksi. Makanya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, Rasul Paulus ini menasihati, menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Korintus. Karena jemaat di Korintus itu berselisih satu dengan yang lain. Adanya perselisihan itu tanda tidak adanya kedewasaan. Makanya dia berkata, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Kecenderungan orang itu mengadu kepada orang lain. Makanya penggosip sana sini sana, cari pembenaran. Kenapa tidak diselesaikan dengan orang benar? Justru mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar. Firman Tuhan jelas berkata, terkutuklah orang yang mengikuti nasihat orang fasik. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada di tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Saudara, saya ingin kasih tahu saudara dan saya nanti, ini Tuhan akan memberikan kuasa untuk menghakimi dunia. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Setan suruh pergi, dia pergi. Ini otoritas, kuasa seorang saksi. Tapi bagaimana itu bisa terjadi kalau masalah sendiri saja dalam perselisihan tidak bisa selesai? Masalah dengan istri, suami istri nggak bisa selesai. Masalah dengan anaknya nggak bisa selesai. Masalah dengan tetangganya nggak bisa selesai. Masalah dengan teman seiman, sesama jemaat nggak bisa selesai. Bagaimana ini akan bisa menghakimi dunia? Kita lihat ayat 2 ini, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Artinya saudara, perkara yang tidak berarti itu yang kelihatan itu gampang. Kenapa yang gampang itu gak bisa selesai? Kenapa saudara, sebagai orang-orang kudus harus sadar, harus tahu. Makanya sudah selesaikan persoalan kita. Masa sih hanya masalah membagi waktu saja tidak bisa? Masalah besar ini saudara. Orang Kristen ini mau menjadi hakim, kok bagi waktu aja nggak bisa. Alkitab berkata orang-orang yang tidak bisa membagi waktu dengan baik, itu bukan orang bijak. Tapi tunjukkan kepada dunia saudara ini orang bijak. Bisa ngatur waktu dengan baik. Membedakan waktu untuk bekerja, waktu untuk tidur, waktu untuk makan, waktu untuk melayani, waktu untuk berkomunikasi secara sosial. Bagaimana saudara? Di ayat 3 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat?
Ini bahkan malaikat-malaikat, saudara. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Dalam hidup sehari-hari. Makanya saudara, kalau saudara belum bisa menyelesaikan masalah sehari-hari saudara, saudara tidak pernah akan menjadi berkat ya Tuhan. Hal yang remeh-temeh tidak bisa selesai. Masalah saudara apa? Saudara bisa mengkalkulasi persoalan, bisa memetakan, saudara. Dipetani. Masalah ini minta hikmat kalau nggak punya hikmat. Karena Tuhan mau kita ini menjadi saksi Kristus. Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai mana? Ujung dunia. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Maksudnya supaya malu. Maksudnya orang kalau tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri mestinya malu. Waktu nikah dikasih jawaban, Alkitab dikasih. Masa nggak bisa menyelesaikan masalah pernikahannya? Sudah ada jawabannya. Baca Alkitab, baca firman. Karena orang menikah itu kan jawabannya dikasih dulu, baru nanti masalahnya belakangan. Soalnya diberi belakangan. Ini loh jawabannya ada di sini. Hal ini kukatakan untuk membuat kamu malu. Maksudnya salam kiri kanan, jangan tidak tahu malu ya. Atau jangan memalukan. Loh ini Paulus ini terang-terangan loh saudara. Makanya suami istri harus selesai persoalannya, amin. Supaya anaknya itu punya patron. Orang tuaku itu orang yang bisa menyelesaikan masalah, bukan menunda masalah, bukan ngember masalah. Kemana-mana yang dia omongin masalah gitu. Jadi anak itu punya patron. Bagaimana anak-anak juga punya banyak masalah kalau orang tuanya bermasalah. Anak dengar orang tuanya ngeluh saja tiap saat. Bagaimana anak mau ngadu sama orang tuanya? Ngadulah sama temannya. Ngadulah sama tetangganya. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Coba saudara, ketika kita sudah selesai dengan diri sendiri, kita bisa menyelesaikan orang lain di sekitar kita ini banyak masalah. Urusan mertua menantu nggak selesai-selesai. Urusan anak cucu nggak selesai-selesai. Ya kan? Loh, ini diperlukan hikmat. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudara? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Karena memang banyak orang kalau punya masalah ketemu orang benar itu nggak nyaman. Oke. Kenapa? Kalau orang benar ngomongnya mesti benar. Adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Nah, seringkali kan banyak orang itu nggak terima, ya kan? Jadi di sini dikatakan
lebih suka? Mengapa kamu tidak lebih suka? Mengalami ketidakadilan itu memang baik, supaya kita belajar bisa berlaku adil. Kalau kita ini menuntut keadilan kepada dunia, itu tidak akan ketemu. Makanya lebih baik kita menderita ketidakadilan. Kita membuka diri, mengizinkan Tuhanlah yang menjadi hakim yang adil. Nuntut ke sana ke sini cari pembenaran dan sebagainya. Coba saudara menderita karena melakukan kebenaran itu justru akan terima mahkota. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dianiaya. Jadi mengalami ketidakadilan itu penderitaan, saudara. Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Kalau saudara itu nggak pernah punya pengalaman dirugikan, saudara akan jadi orang egois. Padahal mengasihi itu artinya apa? Ada sesuatu yang keluar dari diri. Itu namanya mengasihi. Ada sesuatu yang diberikan dari diri saudara. Ada sesuatu yang berkurang. Kalau hitung untung rugi, wah rugi. Urusan dengan melayani orang lain itu kan rugi, sudah kalau orang hitung-hitungan. Memang pelayanan itu karena apa? Orang yang diberi banyak akan dituntut lebih banyak. Makanya jangan minta banyak, minta diberkati, sudah nanti sudah akan dituntut banyak. Dan dituntut komitmennya, saudara. Komitmen. Kalau sudah membuat sebuah keputusan, kita ini harus selesaikan komitmennya. Jadi mari kita lebih suka dirugikan. Jangan ukuran hidup itu untung rugi. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudara. Dan ini kecenderungan manusia itu nggak mau rugi, sehingga inginnya merugikan orang lain, saudara. Kalau saudara itu tidak mau dirugikan, saudara akan merugikan orang lain. Saudara milih dirugikan atau merugikan orang lain? Yang milih dirugikan angkat tangan. Yang lainnya merugikan orang lain. Ya kan pilihannya yang dua kok. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Hal itu kamu buat terhadap saudara-saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Ini dalam terjemahan Indonesia masa kini bukan tidak adil, orang yang tidak benar. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak benar tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Ini dari King James Version. Ya, bukan. Dikatakan orang-orang yang tidak benar tidak akan mendapat warisan surga. Tidak akan mendapat warisan surga. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Kalau menguntungkan mau, kalau enggak. Ya. Itu namanya enggak komit. Dan nanti saudara baca sampai ke bawah ini kan ada beberapa kriteria ini.
Dicatat mungkin saudara. Janganlah sesat. Yang pertama orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir. Kikir, saudara, perhatikan. Pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Jadi makanya kalau ketemu banci, bawa dilayani. Jangan biarkan banci terus, tidak masuk surga. Pemburit, ya. Pemfitnah, saudara jangan memelihara lah. Kalau orang-orang fitnah itu diundang, didudukkan berdua, benar enggak kamu ngomong ini, saksinya mah, supaya dia ini bertobat. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi ini saudara, kalau kita ini sudah dibenarkan, sudah disucikan, kita mesti melakukan firman. Karena Tuhan itu mau kita itu beres sin sendiri, diri sendiri. Makanya Tuhan Yesus sebelum pelayanan, kita lihat di sini di dalam Lukas pasal yang keempat ya. Ketika dia masuk kotanya di Nazaret, ditolak. Karena jangan berpikir kalau saudara memberitakan firman kemana-mana diterima. Kalau kita melakukan hal yang benar, belum tentu orang bisa terima. Hanya orang-orang benar yang bisa menerima perkataan benar. Hanya orang-orang baik yang bisa menerima sesuatu yang baik. Ini sama seperti Tuhan Yesus ketika masuk ke kotanya. Ketika datang ya, di ayat 16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Dan dia sampaikan firman Tuhan. Bacakan, kemudian dia 20. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat. Lalu ayat 21 dia ngajar. 22 respon. Semua orang itu membenarkan dia. Ya kan banyak, oh ya bener ya. Oh tunggu nanti ketika mengalami teguran. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang dijawab. Jadi hanya apa? Sampai kata-kata yang indah, saudara. Bukan masuk ke dalam hati terus bertobat ini. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka. Nah kan udah kecewa kan? Ini anak Yusuf. Hanya tertarik kata-kata yang indah. Dan kita lihat begitu Tuhan Yesus menegur mereka, apa respon mereka? Di ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asal. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Kenapa mesti janda Sarfat? Bukankah di Israel juga banyak janda? Dan pada zaman Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Jadi Tuhan Yesus menghadapkan ini. Kenapa Tuhan itu justru yang disembuhkan orang kusta di Syria sana, bukan orang kusta di sini? Nah ketika orang
diperhadapkan dengan kebenaran, responnya belum tentu benar. Makanya saudara-saudara bisa tahu orang itu benar atau tidak itu dari respon. Ketika dihadapkan dengan kebenaran, orang benar ketemu kebenaran, dia responnya benar. Tapi orang salah dihadapkan dengan kebenaran, responnya benar. Mendengar itu sangatlah marah semua orang yang di rumah ibadah. Ini bukan hanya marah, sangat marah. Kalau marah biasa, orang marah biasa, tapi kalau sangat marah, ini berarti tersinggung. Kenapa bukan janda-janda di tempatmu yang ditolong Tuhan? Kenapa bukan orang kusta di tempatmu yang disembuhkan? Kenapa orang kusta di sini? Mendengar itu sangat lama. Perhatikan ayat 29. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Saudara, kita lihat di sini Yesus punya masalah, yaitu disalahpahami. Menyampaikan kebenaran itu konsekuensinya itu didorong ke tebing. Makanya kalau saudara masih takut menyampaikan kebenaran, itu resikonya memang disalib ya Tuhan Yesus, disalahpahami, dianiaya, itu biasa. Makanya kita akan melihat di sini, apakah Tuhan Yesus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri atau tidak? Apakah dia berteriak minta tolong orang lain atau dia bisa menyelesaikan sendiri? Kalau dia ini minta tolong orang lain, tidak bisa menyelesaikan sendiri, ya bagaimana akan menyelesaikan masalah orang lain? Karena di sini di bagian terakhir, saudara, di situ dikatakan begini. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Bisa nggak saudara menolong diri sendiri? Itu pertanyaan. Tuhan Yesus berkata, sekalipun minum racun maut, kamu tidak akan celaka. Hidup ini kalau belum pernah mengalami sampai minum racun maut, sampai tidak ada orang lain bisa tolong, sampai itu mustahil, saudara tidak akan bisa mengatakan Tuhan itu ajaib. Karena namanya mau pelayanan itu harus bisa menolong diri sendiri. Ketika saudara lapar, ya, ketika saudara nggak punya uang, bisa nggak saudara menolong diri sendiri? Apakah mengeluh, ya? Apakah kecewa atau ngedumel? Ketika saudara mau ke gereja nggak punya uang, bisa nggak saudara menolong diri sendiri? Kalau saudara nggak bisa, saudara nggak punya hikmat. Itu orang bodoh, saudara. Tuhan Yesus sebelum melayani lebih jauh, dia dihadapkan dengan persoalan. Dia bukan dihalau oleh orang-orang Israel itu bukan karena dia melakukan sebuah kesalahan, tapi karena dia menyampaikan kebenaran. Makanya kalau saya dan saudara itu melakukan kesalahan, diceburin jurang, ya nurut saja. Tapi ini bukan salib, saudara. Itu namanya bayar harga. Tapi salib itu artinya tidak melakukan kesalahan dan diperlakukan sebagai orang yang salah. Ini salib, saudara. Kalau saudara salah ditegur, bertobat. Karena kalau saudara nggak bertobat, itu namanya orang munafik. Mendengar firman tidak bertobat dan tidak melakukan kebenaran, itu kemunafikan. Tuhan Yesus itu bisa nolong dirinya sendiri, tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Jadi dia bukan melarikan diri, dia menghadapi orang-orang yang menyesal.
Karena di ayat yang ke-29 mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing gunung. Ini sudah risikonya menyampaikan kebenaran. Dilemparkan ke tebing. Yesus tahu kenapa? Karena dia siapa yang kita hadapi itu penting. Yesus tahu yang dihadapi adalah orang Yahudi. Orang Yahudi ini patronnya itu ibadah agamawi. Makanya di ayat sebelumnya ayat 16 di situ apa? Di hari Sabat di rumah ibadah. Jadi orang Yahudi itu punya pantangan 39 kalau hari Sabat. Termasuk tidak bekerja, tidak menyalakan lampu, tidak menjahit. Ada 39. Tidak melakukan sentuhan terakhir. Dan Yesus hafal itu hukumnya orang di hari Sabat. Makanya saudara, dan juga di hari Sabat itu orang Yahudi tidak boleh berjalan sejauh 2000 hasta atau sekitar 1400 meter, 1 kilo lebih rata-rata. Sehingga ketika dari rumah ibadat sampai ke tebing itu di luar kota, Yesus jalan. Dia sudah prediksi bahwa dari rumah ibadat ke tebing gunung itu sejarahnya hanya sampai ukuran 1400 meter atau 2000 hasta itu. Kira-kira lebih. Jadi tahu, dia orang yang berhikmat, hitung-hitungannya matang. Jadi saudara, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Kalau menyelesaikan masalah itu berhitung. Kalau saudara ingin tahu bagaimana caranya, saudara tidak terlambat ketika ke gereja, berhitung. Itu berhikmat. Oh iya, saya butuh waktu perjalanan dari rumah ke sana berapa menit, gitu. Toleransinya berapa menit? Nanti pasti nggak terlambat. Tapi kalau saudara nggak berhikmat, tidak berhitung, sudah akan terlambat. Namanya supaya bisa berhitung. Berhitung itu jangan mengandalkan kalkulator. Jangan yang ngitung untung rugi, saudara. Tapi berhitung. Kalau saudara ini sudah mencobai Tuhan, ya, itu namanya mencobai Tuhan, sengaja. Saudara datang itu sudah berdosa loh, saudara. Karena sengaja berbuat. Nah, Tuhan Yesus ini berhitung, dia tahu persis aturan Ibrani. 2000 hasta. Dan begitu dia sampai di tebing, dia berhenti di depan tebing. Orang Israel berhenti 1 hasta di depan. Pergi sini, kamu tak jadikan orang Yahudi. Biar pintar bisa ngitung. Berhenti sini. Kamu begini ke saya. Ini sebenarnya jaraknya segini. Tapi orang Yahudi ini kalau hari Sabat itu nggak boleh memberi sentuhan terakhir. Jadi mau sentuh nggak berani. Dia hanya begini. Padahal tinggal dorong Tuhan Yesus jatuh ke tebing. Nggak boleh sentuh. Nanti dilempari batu ini Yahudi satu ini. Karena apa? Kalau orang melanggar hari Sabat, itu dilempari batu sama temannya. Maka Tuhan Yesus tahu. Sekalipun dia bisa dorong kayak begini, Tuhan Yesus bisa dong. Dia tidak lakukan. Ya silakan. Ini Yahudi. Dia tahu kalau melakukan dia mati dilempari batu sama temannya. Maka ketika tahu tidak bisa, ya, Tuhan Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka. Lalu ini namanya berhikmat.
Coba mari kita belajar menyelesaikan masalah kita. Menolong diri sendiri. Karena mujizat itu datangnya bukan dari sana-sana, dari sini dan situ. Minta hikmah. Makanya saudara, pengetahuan baca firman itu penting. Makanya sudah kepekaan, bersandar kepada Tuhan. Makanya minta hikmah. Tuhan, tolonglah aku supaya aku bisa menyelesaikan masalah. Beritahukan kepada aku bagaimana menolong. Aku menolong hidupku, menolong bagaimana aku menyelesaikan masalah di pekerjaan, masalah usahaku, masalah hubunganku. Itu minta hikmat sama Tuhan. Jangan cari kepada orang fasik, orang yang tidak benar nasihat. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.